Selamat berjumpa kembali saudara terkasih dalam acara kita Winning Worship in Morning. Mari kita mau berdoa sebelum kita memulai acara kita pada hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biar kiranya semuanya ini boleh menyenangkan hati-Mu, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik buat hidup kami. Oh haleluya. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Haleluya. Kami mau sembah Engkau, Allah yang luar biasa. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oh Tuhan Kau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Oh, aku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari hari ini kita mau datang kembali menghadap hadirat Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang ajaib buat hidup kita. Tiada yang mustahil bagi Dia. Apapun yang sedang kita alami hari ini, mungkin kita butuh pertolongan Tuhan. Mari percaya dengan iman sungguh bahwa Dia sanggup menolong kita. Hanya Dia pribadi yang peduli dengan kita. Apabila kita sedang membutuhkan kesembuhan, mari hari ini Tuhan akan melawat kita. Pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Mujizat masih ada dalam hidup kita oleh karena kita punya Allah yang besar. Mari dengan sungguh, dengan iman kita mau katakan, sungguh ku percaya Tuhan. Dengan iman percaya kita sungguh bahwa Allah kita Allah yang dahsyat dan ajaib. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, bukan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat
masih ada dalam hidupku. Amin, amin. Sembuhkan sakitku, amin. Pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Oh, kami sungguh percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin, haleluya. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang sanggup lakukan mujizat-Mu bagi kami. Haleluya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Haleluya. Oh, kami yang terikat Tuhan lepaskan kami, karena Kaulah yang dahsyat, Allah yang ajaib buat kami. Oh, haleluya. Nyata pertolongan-Mu Tuhan, Kaulah yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, glory, kami sembah Engkau. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, oh, haleluya. Oh, kami sembah Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang baik selalu buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, lawat kami semua. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, beri kami kekuatan baru. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu sungguh kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, gloria, Allah yang hidup. Kami percaya, kami sungguh percaya Tuhan, Kau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam hidup kami. Oh, haleluya Yesus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh ku percaya Tuhan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada pagi hari ini. Kami percaya kasih karunia-Mu yang begitu berlimpah memberkati kami.
Tuhan, biar kiranya penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, berkati kami semua, sehingga kami pada hari ini dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, bahkan mengalami teguran jika kami harus memperbaiki kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu Tuhan berkuasa. Mari Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari Tuhan. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat pagi semuanya. Mari pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-22. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Saudara-saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus ucapkan adalah ketika ada para guru-guru ya atau ahli-ahli kitab atau ahli hukum Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jadi dengan kata lain, dari seluruh hukum dalam perjanjian lama atau dalam hukum Taurat yang mereka punya, menurut mereka bertanya, menurut Tuhan Yesus yang mana yang paling penting? Yang manakah yang terutama? Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebenarnya menjawab, kalau kita simpulkan hanya dengan satu kata, kasih. Jadi segala hukum sebenarnya harus dilandasi dengan kasih. Saudara-saudara, segala apapun sebetulnya dalam kehidupan kita, aturan, undang-undang, apapun sebetulnya harusnya dilandasi dengan hukum kasih. Tetapi karena memang pada saat itu Tuhan Yesus mengutip satu bagian dari kitab perjanjian lama, dia mengutip dengan lengkap. Dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita ada 3 tiang atau 3 pilar yang penting dalam kehidupan kita untuk kita mengerti. Yang pertama, saudara-saudara, itu bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara, pilar utama dalam kehidupan kita adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena ini menentukan hidup kita, hidup kekekalan kita. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, hanya orang yang memiliki hubungan yang benar dengan Allah Bapa Surgawi yang akan mendapatkan kehidupan yang kekal dan dalam sukacita selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal 7 dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, tetapi pada akhirnya aku menolak mereka, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena sekalipun mereka berseru, Tuhan, Tuhan, tapi mereka tidak menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Tuhan Yesus berkata, hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti mentaati firman Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti kita mau memiliki hubungan pribadi yang benar dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, penyembahan kita menjadi penyembahan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus juga berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa kita akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya saudara-saudara, kita hidup menyembah Dia dari dalam hati kita yang paling dalam, dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pelaku firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, dalam hidup kita, apapun itu, yang pertama harus kita mengerti bahwa saudara harus memperbaiki dan harus menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Ini adalah satu hukum yang paling utama dan terutama. Dan ini adalah pilar penting dalam kehidupan kita sebagai tiang penyangga kehidupan kita.
Lalu yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya Tuhan mau kita mengasihi diri kita sendiri dengan baik dan benar. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau kita menerima diri kita sendiri dengan benar. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Harganya telah lunas dibayar dan kita sekarang adalah anak-anak Allah. Status kita adalah anak-anak Allah. Identitas kita adalah orang-orang yang telah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus dan sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, Tuhan mau kita menyadari ini. Mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang di dunia ini, saudara, karena tidak bisa menerima dirinya dengan baik dan benar, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang menyusahkan orang di sekitarnya. Ada banyak orang yang merasa rendah diri, akhirnya melakukan pembunuhan kepada orang lain. Misalnya kepada artis terkenal atau melakukan pembunuhan massal dan sebagainya supaya orang itu menjadi mengenal dia. Hanya sekedar supaya dia memiliki aktualisasi dirinya di hadapan orang lain. Saudara-saudara, karena dirinya yang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Mungkin dari kecilnya dia mengalami penolakan. Mungkin dari kecilnya dia mengalami bullying. Mungkin dari kecilnya dia mengalami siksaan-siksaan. Akibatnya jiwanya menjadi rusak. Dirinya tidak menjadi sempurna dengan identitas yang sempurna, maksud saya, seperti di hadapan Tuhan. Sesungguhnya di hadapan kita semua adalah anak-anak Allah. Dosa kita telah diampuni. Firman Tuhan berkata, barang siapa di dalam Kristus, semua adalah ciptaan yang baru. Tuhan tidak pernah melihat masa lampau kita. Selama kita mau tunduk di bawah kaki Dia, memohon pengampunan kepada Dia, dan kita hidup, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara, hubungan yang baik dengan Tuhan menentukan juga sikap diri kita kepada diri sendiri kita. Sikap kita kepada diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau hari ini kita menerima diri kita seperti apa yang firman Tuhan katakan. Jangan kita melabel diri kita menurut apa kata orang, apa kata dunia, apa kata orang di sekitar kita. Tapi mari kita menerima diri kita seperti apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, aku mengasihi kamu. Engkau berharga di hadapanku. Karena itu saudara-saudara, mari ingat baik-baik bahwa pilar kehidupan kita yang penting di dunia ini adalah menerima diri kita sendiri seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Barulah saudara-saudara kita masuk pada bagian ketiga atau pilar yang ketiga yang penting dalam kehidupan, yaitu mengasihi sesamamu manusia. Saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu paling utama. Bagaimana kita menerima diri kita sendiri seperti apa yang dikatakan Tuhan, itu penting. Dan yang ketiga juga adalah bagaimana sikap kita terhadap orang di sekitar kita. Bagaimana sikap kita terhadap sesama kita. Ini menentukan, saudara-saudara, apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa berhasil atau gagal. Karena ketika kita belajar menghargai orang lain akan memberikan juga penghargaan kepada kita. Ketika kita berusaha untuk melayani orang lain akan menjadi respect kepada kita. Jangan membuat hidup kita itu batu sandungan buat orang lain, tapi jadilah berkat buat orang lain. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau hubungan saudara dengan Tuhan benar, hubungan saudara dengan Tuhan baik, pandangan saudara kepada diri sendiri benar, dan pandangan saudara kepada diri saudara baik, saya percaya maka relationship saudara dengan orang-orang di sekitar juga akan menjadi baik. Saudara-saudara, orang yang memiliki hati yang tidak dikuasai kepahitan, dia akan tidak akan menyebarkan juga kepahitan. Orang yang dikuasai kepahitan, maka dia akan menyebarkan juga kepahitan. Artinya diri kita sendiri menentukan hubungan kita dengan orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Itulah hukum yang penting dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti juga engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara-saudara, saya percaya kalau hari ini kita menteladani, melakukan firman Tuhan ini, maka saya percaya hidup kita akan bermanfaat bagi orang di sekitar kita, bermanfaat bagi kerajaan Allah, dan menjadi berkat dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita, jadilah pelaku firman, dan biarlah Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, haleluya Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu atas kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga hidup kami boleh dipulihkan, Bapa. Kami yang penuh dengan kekecewaan dan kepahitan, sehingga kami tidak dapat memandang hidup kami apa adanya sesuai kehendak-Mu. Mari Tuhan pulihkan pada hari ini, Bapa. Biar kiranya hubungan kami dengan Engkau boleh sempurna, hubungan kami dengan sesama boleh sempurna. Oleh karena Bapa, kami dapat memandang hidup kami sempurna seperti Engkau ciptakan kami. Mari Tuhan pulihkan hati-hati yang terluka pada saat ini juga di dalam nama Yesus, sehingga terjadi pemulihan dalam kehidupan kami, dalam setiap bidang hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang sanggup lakukan mujizat-Mu. Tuhan, mari nyatakan dalam hidup kami pada hari ini juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau hancurkan segala kesombongan kami, Kau hancurkan segala keterikatan dosa kami Tuhan, sehingga hidup kami hari ini boleh diperbaharui, hidup kami boleh ya Bapa dipulihkan dalam kehidupan kami seutuhnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau buka hati kami di hadapan-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat kami semua yang hari-hari ini sedang menghadapi masalah persoalan pergumulan Bapa, yang menjadi beban buat kehidupan kami. Kami mohon pertolongan-Mu nyata atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Mujizat kesembuhan boleh terjadi atas hidup kami Bapa. Kami yang bergumul dengan masalah keuangan kami, Tuhan berkati kami, beri kami hikmat untuk mengelola keuangan kami dengan baik. Tuhan lepaskan segala utang-utang kami Tuhan, buka jalan Bapa. Segala usaha-usaha yang mungkin ya Bapa terhambat, yang macet Tuhan, Engkau yang akan berikan buka jalan Bapa. Dalam nama Yesus, sehingga setiap usaha kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Bapa segala kegagalan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang akan sempurnakan Bapa, kami percaya Bapa, di
ada yang terlambat di dalam Tuhan, Kau sanggup pulihkan Bapa. Setiap usaha pekerjaan kami, keuangan kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa buat rumah tangga keluarga kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini sudah ada yang retak, sudah ada bahkan yang putus Bapa. Mari Tuhan, Engkau yang akan memulihkan terutama hati kami Bapa, sehingga Bapa hubungan-hubungan kami dengan anggota keluarga boleh terjalin dengan baik kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Bapa, anggota-anggota keluarga kami yang mungkin sedang salah jalan Tuhan, pimpin mereka ke jalan kembali yang benar sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak yang saat ini masih kuliah, masih studi Tuhan, berkati mereka. Mereka yang berharap kepadamu Tuhan, jangan Kau kecewakan Bapa, sehingga mereka boleh meraih cita-cita mereka, masa depan mereka yang indah dan penuh harapan bersama Tuhan. Bapa, kami berdoa buat pasangan-pasangan muda Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka dengan keturunan ilahi. Anak-anak muda yang belum memperoleh pasangan hidup, Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh memperoleh pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kalau hari ini Bapa, setiap langkah kami percaya Tuhan akan menyertai. Setiap perbuatan tangan kami, pekerjaan usaha kami diberkati Tuhan. Kami yang mungkin sedang putus ya Bapa dalam pekerjaan kami Tuhan, Engkau sanggup memberkati dengan pekerjaan baru yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan anggota keluarga kami juga yang belum percaya, Tuhan berkati setiap doa kami, perbuatan kami sehingga menjadi berkat, sehingga ada banyak ya Bapak anggota keluarga kami yang belum percaya boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup lewat hidup kami, lewat doa-doa kami, sebab kami percaya Tuhan Engkau mengasihi jiwa-jiwa yang kami doakan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau bawa dalam doa bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia, pulihkan Indonesia lebih lagi. Terima kasih Bapa atas perbuatan tangan-Mu atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati pemimpin bangsa kami. Biar kiranya Tuhan memberkati seluruhnya Bapa. Mereka boleh bekerja dengan baik dan benar untuk rakyat Indonesia. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Demikian juga dunia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terutama negara-negara yang bertikai. Kami berdoa Tuhan berikan roh perdamaian. Kami percaya dunia ini ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Mari Bapa, biar kiranya Tuhan pulihkan dunia ini penuh damai dan sukacita sejahtera. Terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari sekarang saudara-saudara kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkatnya yang melampaui pikiran kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkatnya dicurahkan buat kita semua. Mari kita yang percaya boleh berkata, Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kita. Kita akan berjumpa kembali pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.